Jadi 3 respons pada kasus proposisi. 1, aku nolak urgensi kasus mereka karena Indonesia udah sangat progresif sekarang. Ini udah sangat terlihat dari data pengikut UTBK yang bisa ratusan ribu per tahunnya. Mereka udah nggak perlu disadarin kalau pendidikan itu penting, dan mereka pada akhirnya juga udah nggak perlu dirayu dengan student loan untuk belajar sampai jenjang tinggi. Dan 2, oke, nggak hipokrit. Pemerintah emang lagi bagi fokus soal pendanaan, sumber daya itu sedikit, which balik lagi ke sisi kamu, gimana caranya mereka ini bakal adain student loan ini, karena kamu bilang di sisi kamu hal kayak scholarship itu masih eksis. Jika sekarang dananya udah dioptimalisasiin ke sana dan program lainnya yang nggak ada mekanisme payback kayak KIPK, aku nggak dapat suatu gambaran realistis gimana cara semua itu jalan di tengah kondisi anggaran pendidikan yang lagi diefisiensi di Indonesia. Simpelnya, tambah program lagi, duit dari mana lagi? Apalagi return dari program student loan ini akan lama. Dan 3, aku rasa ada likelihood kalau mereka nggak akan bisa bayar student loan itu pada akhirnya. Kenapa? Coba lihat di status quo betapa sadisnya dunia kerja di Indonesia buat fresh graduate. Dan aku rasa buat fresh graduate kayaknya dapat gaji UMR di beberapa tempat itu masih sangat sulit, dan biaya kuliah itu juga nggak murah. Even if sisi pro bilang bakal ada lembaga yang bikin bunganya ini proporsional lah atau lain sebagainya, aku rasa masih nggak make sense di sisiku. Gimana caranya proporsionalin gaji 3 juta yang UMR itu dengan uang kuliah yang baru IP-nya aja, belum UKT-nya, itu bisa puluhan sampai ratusan juta. Ekonomi Indonesia juga sekarang lagi nggak bagus, Juri. IHSG drop, dolar naik, lapangan pekerjaan makin sempit, sehingga mereka harus berpisah sama mimpi indah student loan bisa jaga likuiditas kas negara lah dan lain sebagainya, karena dunia yang pro mau itu terlalu best case, karena mereka masih mau pertahanin beasiswa dan hibah. Maka oke, Juri, satu framing, Indonesia udah cukup melek soal pendidikan di 2026 ini. Aku rasa udah nggak likely lah lihat orang yang mikir kuliah itu nggak penting, karena di zaman sekarang even if kamu kuliah aja tuh kamu nggak guaranteed untuk dapat kerja. Orang Indonesia udah ngerti sense of urgency itu, pun ada sebagian yang enggak, itu juga masih bisa disadarin, diajarin, disosialisasiin sama pemerintah. Dan pada akhirnya pun aku lihat di daerah 3T misalkan, kita sering lihat kalau misalnya mereka di sosmed itu lebih demand program belajar alih-alih program-program yang langsung kasih kepuasan instan kayak infrastruktur ataupun makan. B, di sektor pendidikan Indonesia udah eksis hal-hal yang mendorong orang untuk berprestasi, dan udah sangat dibuka lebar juga fundingnya, kayak KIPK yang bahkan nggak perlu bayar dan nggak ada mekanisme yang mereka tuh harus bayar balik. Asal penerima udah menunaikan kewajiban ya pada negara, mereka harus jaga nilai, jaga IPK, dan mereka lulus tepat waktu, ya mereka tuh udah nggak berhutang apapun ke negara, dan itu udah jadi hal yang bagus lah. Satu posisi bilang beasiswa ataupun hibah ini cenderung salah sasaran juga karena biasanya prestigious dan berdasarkan prestasi, juga aku rasa enggak, karena pada akhirnya udah disediakan juga tempat untuk berprestasi yang sangat terbuka kayak cabang lomba di Puspresnas yang udah banyak banget dan menyasar semua lapisan, kayak O2SN kalau misalkan buat orang yang jago olahraga, OSN ataupun LDBI yang prestasinya bisa digunakan untuk menggait beasiswa. Pun KIPK juga udah cukup bersyarat ketat, karena di status quo KIPK itu juga mereka bakal lihat lah dari keluarga ini tuh ekonominya tuh kayak apa, sehingga mereka tuh layak dikasih KIPK, dan bahkan udah kayak disuruh survei ke rumah calon penerima dan lain sebagainya. Oke, masuk kedua, mekanisme. Simpelnya tuh nggak akan ada student loan di sisi kita, tapi akan ada pemaksimalan akses beasiswa dan KIPK untuk pemerataan akses ini. Oke, ini mungkin akan terdengar nggak realistis, tapi aku bakal jelasin kenapa. Aku rasa ada dua hal, baik beasiswa maupun KIPK udah eksis secara simetris di kedua sisi, namun pada akhirnya nggak akan maksimal di sisi proposisi. Kenapa? Karena program student loan ini pun akan dikategorikan sebagai suatu program di bawah Kementerian Pendidikan pada akhirnya, dan bukan sebagai bentuk investasi yang dikelola oleh lembaga investasi negara. Dan maka dari itu ya udah nggak bisa dihitung lagi, cash flow-nya itu pasti nggak akan pasti, dan di ambang negara yang udah juga nggak stabil ekonominya tuh sangat sulit dijalani. Tapi kenapa seenggaknya nggak ada student loan ini bakal lebih baik di sisi kita? Karena pada akhirnya potensi untuk terjadi pemotongan di program beasiswa pemerintah maupun KIPK itu turun, karena nggak harus bagi kongsi dengan program pemerintah yang lain yang student loan ini. Dan aku mau singgung soal gimana pada akhirnya kebutuhan pemerintah untuk bikin masyarakat sadar kalau pendidikan itu realistis dan aksesibel itu udah terjadi, karena program KIPK dan beasiswa itu udah eksis, dan mereka bahkan nggak minta bayaran sama sekali. Masuk ketiga argumen. Satu, student loan menggeser tanggung jawab pendidikan dari negara ke individu secara perlahan. Juri, masa terbesar dari student loan itu bukan soal cuman bayar utang aja, tapi soal bagaimana negara mulai mengubah cara pandang terhadap pendidikan tinggi. Di status quo saat ini, walaupun belum sempurna, pendidikan itu masih diposisikan sebagai suatu hal yang memang harus dibantu oleh negara lewat KIPK, beasiswa, subsidi UKT lah, ataupun jalur bantuan yang lain yang sifatnya udah nggak usah bayar balik. Negara mengakui bahwa ada kelompok masyarakat di
Indonesia yang memang nggak bisa dipaksa menanggung resiko finansial demi bisa sekolah. Nah, ketika student loan ini diadopsi, orientasi ini berubah secara gradual karena pada akhirnya negara akan melihat bahwa sekarang itu udah ada alternatif pembiayaan lain selain hibah yang mereka kasih selama ini. Akibatnya, dorongan politik untuk memperbesar kuota beasiswa misalkan atau kasih hibah KIPK itu pada akhirnya bakal turun. Kenapa? Karena pemerintah ya selalu bisa bilang aja, ya kalau nggak dapat bantuan penuh ya tinggal pinjam aja pakai student loan. Dan ini yang kami maksud nggak bisa berjalan antara bantuan yang bersifat hibah dan bantuan yang bersifat pinjaman, karena pada akhirnya nggak akan bisa berjalan secara netral. Dua, student loan itu jauh lebih berbahaya dalam konteks ekonomi Indonesia. Proposisi kemungkinan besar akan membawa contoh negara lain yang berhasil menjalankan student loan, tapi mereka gagal melihat bahwa sistem seperti ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi pada negara tersebut. Misalkan mau sih dibilang kalau misalkan negara yang bisa memberlakukan student loan ini adalah Amerika, tapi kan pada akhirnya kondisi stabilitas ekonomi di Amerika dan di Indonesia itu nggak sama. Indonesia belum ada di titik itu. Di Indonesia realitanya banyak lulusan yang nggak bekerja sesuai dengan jurusannya, fresh graduate itu masih rendah gajinya, sektor informal masih besar, dan banyak anak muda yang langsung menjadi sandwich generation yang harus biayain orang tuanya setelah mereka lulus. Artinya, transisi dari pendidikan ke pekerjaan itu sangat tidak pasti, bahkan hari ini pun kita sering melihat lulusan S1 kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang terjadi nanti adalah mahasiswa dipaksa untuk membuat keputusan hidup berdasarkan tekanan bayar utang, mereka nggak lagi memiliki pekerjaan berdasarkan potensi berkembang, dan pada akhirnya mereka cuma milih kerjaan, ya udah ini mana yang paling cepat untuk bayar utang si student loan ini aja. Dan pada akhirnya akibatnya adalah orang menghindari profesi sosial yang gajinya rendah seperti yang sekarang terjadi, padahal profesi-profesi tersebut juga urgensinya untuk diisi itu ya sama iniannya, sama butuhnya kayak profesi mengajar dan lain sebagainya, dan mereka juga bakal takut lanjut studi, dan mereka bahkan siap-siap aja menerima eksploitasi kerja karena takut gagal bayar student loan ini. Jadi ya pada akhirnya sisi proposisi juga bakal gagal untuk melindungi aktor rentan. Dan tiga, bantuan yang enggak betul secara hibah itu menciptakan akses pendidikan yang lebih berlanjutan, karena juri kelompok miskin itu nggak hanya membutuhkan akses teknis, tapi mereka juga membutuhkan kepastian bahwa pendidikan pada akhirnya nggak akan menjadi sumber krisis baru, dan pada akhirnya nggak akan nambah utang dalam hidup mereka yang udah susah ini. Sehingga bangga.